Yang mana yang mesti dibuang? Kalau menurut saudara? Susah ya. Semua mahasiswa tegang sekali menantikan. Lalu dia mengatakan, yang mesti dibuang adalah orang tuaku atau anakku. Yang mana? Artin yang mana Artin? Gak tahu. Tapi kamu harus mencoret dua lagi. Takut ya buang mama ya. Wah, dia mengatakan begini, wah, aku belum bisa membalas cinta kasih mama papa, katanya begitu. Berat sekali walaupun aku cinta anak-anakku, oke. Yang dia coret anak-anaknya. Tinggal cuma papa mama dan dia dengan istri. Lalu dicoba lagi oleh si profesor. Dari 4 ini, buang lagi 2. Istri, Pak. Ya? Buang istri. Buang istri. Kawin lagi. Awas ya, kalau begitu kamu nggak boleh protes. Ya? Seluruh jemaat saksinya, betul? Oke. Iya. Ayo yang mana yang mesti dibuang? Ayo, saudara. Si mahasiswa ini gemetar sekali, dia megang spidol itu, mana yang mesti dibuang? Dia diminta untuk buang, yang mana yang mesti dibuang? Dirinya sendiri dengan istrinya, tinggal orang tuanya yang dia cintai, atau papa mamanya dan membiarkan dirinya dan istrinya. Yang mana yuk? Yang mesti dibuang? Saya mau menguji menantu saya ya. Tanya Erik, ya Erik, yang mana yang mesti dicoret Erik? Jadi yang kamu keep istrimu, yang kamu buang siapa? Dia bilang semua lain, it's okay katanya. Keep istrinya, aduh. Begitu. Iya. Tapi memang tindakanmu tepat. Ketika dia mencoret dengan gemetar tangan, yang dicoret mama dan papanya saudara, seluruh kelas itu hening dan menangis. Lalu ditanya oleh profesornya, kamu kok nyoret orang tuamu yang mesti kamu buang, kok cuma istrimu, kenapa? Kan udah tua, Pak. Lalu dia jawabnya begini, saudara. Kalau anak itu suatu hari pasti dia meninggalkan kita, betul ya? Kalau sudah menikah dia pasti meninggalkan kita lah. Jangan dia itu terus kita kekepin terus seperti anak ayam begitu, nggak bisa. Suatu hari setelah dia menikah dia pergi meninggalkan kita. Dia punya hidupnya sendiri, punya rumah tangganya sendiri. Orang tua kita pasti meninggalkan kita, pasti meninggalkan kita. Lebih dulu jalan. Siapa yang bersama dengan kita ketika kita sakit, ketika kita sendiri sudah tidak mampu jalan, ketika kita sendiri butuh ada yang nyuapin ketika sakit? Siapa? Siapa saudara? Suami. Orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan mengatakan, aku akan mengambil engkau sebagai partnerku sampai maut memisahkan kita. Walaupun dalam susah maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan, aku tetap bersama engkau sampai maut memisahkan kita. Jadi sebenarnya partner hidup, tak dia istri, tak dia suami, dikala kita mengalami kesulitan yang amat luar biasa, yang dibutuhkan adalah dukungan dari partner hidup. Ayub ini secara penderitaan yang kedua ini total bener. Sudah sampai seluruh kujur tubuhnya ini penuh dengan borok, yang bau, yang sakit luar biasa. Istri yang diharapkan memberi dukungan
mengatakan kepada Ayub dengan marahnya, ngapain sih kamu itu masih setia pada Tuhan yang seperti itu? Untuk apa? Kutuki saja. Setelah itu udah kamu mati. Daripada hidupmu nyusahin orang lain. Ngapain? Kamu sendiri susah, orang lain susah. Udahlah, mati aja. Itu yang dikatakan oleh istri Ayub. Karena dia juga tidak tahan. Oke, kita teruskan. Saudara, Ayub hidup dan penderitaannya itu sampai ke titik nadir. Artinya sudah sampai ke bottomnya. Nol, begitu. Nah, bagaimana sikap Ayub menghadapi ujian yang maha dahsyat ini? Apakah Ayub itu frustrasi dan kehilangan iman dan percayanya kepada Allah? Ternyata tidak. Apakah Ayub itu marah dan mengumpat Allah? Ternyata tidak, saudara. Apakah ia putus asa dan bunuh diri mengikuti saran istrinya? Memang, aku tidak perlu mengutuk Allah, aku takut mengutuk Allah. Tapi lebih baik daripada aku menderita, lebih baik aku mati. Ya, ada loh orang-orang seperti itu. Aku nggak tahan Tuhan. Lalu dia mengatakan, Tuhan tolonglah saya. Lalu dia lompat dari lantai 10, saudara. Ditolong oleh Tuhan enggak? Tuhan tolonglah saya. Dia lompat dari lantai 10. Ditolong oleh Tuhan. Begitu jatuh ke bumi lalu dia ngeper begini, nggak sampai mati. Saudara, dia tidak mengikuti saran istrinya. Tapi ada dua kebenaran yang dapat kita teladani dari sikap Ayub terhadap istrinya. Apa itu? Coba kita lihat. Jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Oh, kasar sekali. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu kan sifat kita pada umumnya. Maunya itu mengikut Tuhan karena menerima yang baik, yang baik, yang baik. Tapi kalau mengikut Tuhan kita mendapat yang buruk, ngapain kita mengikut Tuhan? Saudara, dari ucapan Ayub ini, saudara, kita belajar bahwa sekalipun Ayub dalam kondisi penderitaan yang luar biasa, tetapi dia sadar bahwa dia adalah kepala keluarga. Dia adalah suami yang harus memimpin istri tetap hidup di dalam kebenaran. Itulah tugas imam. Tugas imam adalah menjadi jembatan antara manusia yang berdosa ini kepada Allah. Dan itu tugas suami. Tugas suami tidak boleh mengikuti istri ketika istri salah. Saudara, apa kejatuhan Adam ketika Hawa memberikan buah untuk dimakan? Kejatuhan Adam, saudara, bukan seperti Ayub gini mengatakan pada istrinya, kamu gila. Tidak. Saudara tahu apa kejatuhan Adam yang pertama kali? Apa? Menuruti? Enggak. Salah. Yang pertama kali yang menyebabkan dia jatuh, apa? Apa? Tidak menegur? Ya, kurang tepat. Ayo, ada yang tahu itu, saudara? Ya? Iya. Dengerin istri ngomong ya. Gitu. Kesalahan Adam yang utama, saudara, dengan bahasa lain dikatakan oleh Thea tadi, adalah diam. Dosa suami yang paling gede bila diraih istri itu diam. Iya, daripada ribut, udahlah. Tahu salah, udahlah, diam aja lah. Begitu. Itu kesalahan suami, diam. Ayub ini menjalankan fungsi yang benar sebagai suami. Ketika istrinya salah, dia menegur dengan keras. Engkau seperti, bukan kok gila lo, tidak. Tapi dia mengatakan, engkau seperti ya perempuan gila. Ya kok terus-terus no, gendeng kon. Gitu loh maksudnya. Dalam bahasa kasar Jawa Timur itu. Gitu. Kalau kamu terus-teruskan, kamu jadi gila, kamu seperti sekarang ini. Begitu. Lalu dia ingatkan, masa saya ikut Tuhan itu cuma mau enaknya aja. Kalau nggak enak kita tinggalkan dia. Enggak gitulah ya.
Nah ini, dia tegas sekali. Dia menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga yang memimpin. Supaya istrinya, anaknya, dan sebagainya itu setia mengikut Tuhan. Bukan hanya dalam kondisi kelimpahan, dapat berkat. Tapi kalau susah, meninggalkan Tuhan. Ayub ingin mengajarkan pada istrinya tetap setia. Di saat susah maupun senang, di saat sehat maupun sakit. Di saat suka maupun duka. Itulah hakikat iman yang sejati, saudara. Iman yang sejati itu adalah iman yang sungguh-sungguh percaya di kala kondisi memang tidak memungkinkan untuk percaya. Ya. Oke, kita teruskan. Dan karena itu Ayub dipuji oleh Tuhan dengan perkataan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Setelah ujian selesai, dapat pujian dari Allah sendiri, saudara. Nah sekarang pertanyaan saya, mengapa kok Ayub itu menegur istrinya, kamu itu seperti perempuan gila? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu, saudara? Kok tahu? Menduga-duga. Gak perlu menduga, ayat yang kita baca tadi, ayat 4 itu mengatakan begitu. Iblis itu ngomong dengan Allah. Dia mengatakan, coba kamu jamah tubuhnya. Nanti kan dia meninggalkan kamu, mengutuki kamu. Itu perkataan iblis, itu yang diulang oleh istrinya. Jadi kenapa Ayub begitu tegas terhadap istrinya? Karena istrinya sedang dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan, untuk menghancurkan iman Ayub dikala dia mengalami kesulitan. Sehingga Ayub begitu tegas terhadap istrinya. Begitu, saudara. Sebab dia sedang dipakai oleh si iblis. Perkataan iblis itu diulang oleh istrinya. Dan setelah Ayub itu menang terhadap ujian, setelah dia lulus, saudara, firman Tuhan mengatakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oke, kita teruskan. Oleh sebab itu, apa yang kita pelajari dari hidup Ayub? Yang pertama, saudara, jagalah hati kita, sebab dari situlah terpancar kata-kata kita, ya kan? Seringkali kan kata-kata ini keluar dari hati yang ada di dalam, yang tidak kelihatan. Jadi hati-hati. Yang kedua, saudara, kita perlu mengkoreksi diri kita. Mengapa kita tertimpa kesusahan dan penderitaan? Kalau kita tertimpa kesusahan dan penderitaan itu karena salah kita, saudara, ya jangan nyalain orang lain, jangan nyalain Tuhan, segera bertobat, kan itu intinya, ya toh? Tapi kalau sampai kita itu mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan, bukan karena kesalahan kita, ya, maka saudara, kita belajar dari kisah Ayub ini, bersabarlah. Sebagian besar penderitaan itu karena kesalahan kita, sebagian besar. Walaupun kadang-kadang kita mengatakan, ya aku salah, tapi nggak sepenuhnya sih, aku ya ada bagian, tapi nggak terlalu, wah, gitu. Padahal sebenarnya kalau di dalam ini kebanyakan itu salah kita. Tapi kalau Ayub ini jelas tidak. Nah kalau seperti Ayub, saudara, kita tidak berbuat salah, tapi kita mengalami penderitaan akibat orang lain, karena Ayub kan dirampok orang lain, atau karena bencana alam, atau karena penderitaan yang kita nggak tahu sama sekali kenapa kok bisa mengalami seperti ini. Kita Ayub memberitahu di balik ketidaktahuan segala sesuatu oleh manusia. Ternyata di balik itu ada yang sedang bekerja kuasa gelap, yang sedang menguji, mencoba kita. Maka kita Ayub mengajarkan sabarlah. Sekalipun kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu menimpa kita, saudara, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengerti, lebih baik diam, agar kita jangan berdosa terhadap tutur kata kita. Itu saudara yang ingin dikatakan oleh kitab Ayub. Ayub dalam hal ini tidak
berdosa dengan bibirnya. Karena dia tidak ngerti kenapa aku menderita, aku tidak tahu. Tapi walaupun dia menderita di dalam ketidaktahuan, dia tetap menjaga tutur katanya supaya dia tidak berdosa. Jadi kalau kita tidak ngerti, lebih baik kita diam daripada kita sok ngerti malah salah. Oke, kita teruskan. Yang kelima, saudara, tetap teguh percaya pada Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan ujian hidup menerpa kita sebagai anak-anaknya, tetap percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali. Mengapa saya bisa bilang begini? Pasal 2 ayat 6 kalau saudara baca. Ketika Tuhan berkata pada iblis, dia mengatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia, yaitu Ayub, dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kata hanya ingin memberi garis. Kamu boleh menjamah tubuhnya, hanya nyawanya tetap di dalam kontrol Tuhan. Ayat-ayat ini sangat indah memperteguh kita, saudara, bahwa kalau kita menjadi milik Tuhan, tidak ada yang bisa merenggut nyawa kita, tidak ada yang bisa merampas nyawa kita yang sifatnya kekal. Karena Tuhan itu lebih berkuasa dari iblis. Tuhan lebih berkuasa dari kuasa jahat. Mengapa Tuhan kok izinkan iblis itu menjamah tubuhnya tapi menjaga nyawanya? Saudara, kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 sangat indah. Dikatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan itu bisa jatuh, saudara, ya kan? Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak. Artinya jatuh tergeletak tidak bisa bangun lagi, enggak. Dia bisa jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Mengapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Tidak jarang Tuhan izinkan pencobaan berat itu menimpa orang beriman, tidak jarang. Tetapi Tuhan memberi garis batas sampai di sini, tidak akan melewati. Mengapa? Sebab hanya Tuhan yang tahu batas kemampuan saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak memberi batas, kita pasti tergeletak dan tidak bangun. Oleh sebab itu, kalau Tuhan izinkan, tetap ingat bahwa di balik ujian yang berat, tangan Tuhan itu tetap menopang, menolong, menjagai, supaya itu tidak melampaui kekuatan saudara dan saya. Oke, kita teruskan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mempelajari kitab Ayub, seringkali kita terpesona pada Ayubnya. Wah, Ayub itu hebat. Siapa yang bisa jadi seperti Ayub? Rasanya ini kayak figur fiktif deh ya. Siapa yang bisa kuat seperti Ayub begini? Siapa? Ayub ini manusia biasa seperti saudara dan saya. Sebab kisah tentang Ayub ini tidak berbicara tentang kehebatan Ayub sebetulnya, tetapi sebenarnya dia berbicara tentang kesetiaan Allah di dalam menjaga dan membentengi hidup Ayub. Itulah kisah yang sebenarnya. Seperti kalau seorang anak, ya toh, saudara-saudara yang pernah menyaksikan anak-anak saudara di wisuda, entah wisuda sarjana, entah wisuda master atau doktor gitu. Apalagi kalau dipanggil yang pertama kali, wah si A ini lulus cum laude. Bukan cuma cum laude ya, apa yang paling tertinggi ya? Summa cum laude. Waduh. Anaknya menerima penghargaan, ya toh? Summa cum laude. Orang tuanya ikut di atas panggung? Enggak kan? Orang tuanya dipanggil? Enggak kan? Orang tuanya cuma bisa menyaksikan dari jauh dengan bangga. Aduh, terima kasih Tuhan. Tapi sebenarnya kesuksesan siapa yang ada di sana? Cuma kesuksesan anaknya. Cuma kesuksesan anaknya.
Tuhan. Sebagian besar itu kesuksesan ibunya di sono yang menopang dia sebetulnya. Tapi yang terima trofi anaknya, seperti Ayub. Dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dan siapa yang menjaga supaya Ayub itu tidak berdosa dengan bibirnya? Di balik itu ada tangan Tuhan yang kuat yang menjaganya. Ini satu kisah yang demikian indahnya. Demikian indahnya. Oleh sebab itu, bila saudara dan saya saat ini memiliki pergumulan-pergumulan yang sulit dan yang tidak mudah, percayalah bahwa tangan Tuhan menopang kehidupan saudara dan saya. Saudara tidak pernah ditinggalkan sendiri. Amin. Mari kita mengambil satu sejenak.